Selamat berjumpa, student sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana merepresentasikan graf dalam bentuk yang lain agar memudahkan mengolah graf di dalam komputer ya. Karena representasi graf yang berupa titik dan garis kalau kita simpan dalam bentuk image itu akan membutuhkan resource yang banyak dan pengolahan datanya juga akan sangat susah untuk diolah karena gambar itu membutuhkan algoritma yang lebih kompleks untuk mengolah gambar. Sehingga kita membutuhkan suatu bentuk representasi yang lain yang lebih sederhana, yang lebih mudah untuk difahami, dan penyimpanannya pun lebih sedikit memerlukan memori di komputer. Ya, jadi tujuan dari representasi graf dalam bentuk lain ini adalah untuk memudahkan kita menyimpan data mengenai graf di komputer ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa hal, yaitu yang pertama menyimpan graf dalam bentuk adjacency list, kemudian ada lagi adjacency matrix, setelah itu juga ada incident matrix. Ya, jadi ada 3 hal nih penyimpanan dalam komputer yang akan kita bahas ya. Kemudian yang terakhir dengan menggunakan properties yang kita pahami dari tentang adjacency ini kita akan bahas keterkaitannya dengan isomorphis ya. Jadi ini akan dibahas mengenai definisi dari isomorphis dan penggunaan representasi tadi untuk menentukan dia dua buah graf isomorphis atau tidak. Baik, yang pertama, representasi graf yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan yang namanya list, ya. List itu daftar ya, daftar dari di sini adjacency list mendaftar, melist titik-titik yang berdekatan dengan titik yang lain. Caranya adalah dengan kita melist titik-titik yang ada dalam sebuah graf, ya dalam sebuah tabel seperti ini. Di sini kita lihat contohnya ada berapa titik ini, ada 5 buah titik, kita list semua satu ya di A, B, C, D, E. Kemudian untuk setiap titik kita daftarkan ya, kita buat titik-titik yang bertetangga dengan dia di sampingnya. Jadi ini untuk titik A, dia bertetangga dengan mana saja. Ya, di contohnya ini A dengan ini titik A dia bertetangga dengan B, C dan E, maka di sini kita list. Kita tuliskan titik-titik yang bertetangga dengan titik A. Begitu seterusnya ke bawah. Ya, ini untuk yang graf tidak berarah, yang ini adalah untuk yang graf berarah. Nah, untuk yang graf berarah, sama kita list titiknya, kemudian di sebelah kanannya kita tuliskan daftar dari titik yang terhubung dengan titik tersebut dengan A yang merupakan di A sebagai inisialnya awal dari sebuah garis dan yang sebelah kanan adalah titik-titik yang ujung atau terminal dari garis itu. Ya, contohnya untuk titik A di sini bahwa ada sekian garis berarah ya, yang dari keluar dari A, ada dari A ke B, A ke C, A ke D dan A ke E, maka kita daftarkan di sini ada A ke B, ke C, D dan E. Begitu. Jadi ini adalah sebagai inisial dan di kanan adalah sebagai terminalnya. Ya. Nah, dengan menuliskan seperti ini di dalam tabel maka akan mudah menyimpannya di dalam komputer. Ya, representasi data di komputer kita simpan dalam bentuk list. Jadi kalau kalian sudah belajar struktur data, maka ini akan memudahkannya disimpannya dalam bentuk daftar seperti aja list. Akan berbeda kalau kita simpan dalam bentuk gambar seperti ini, akan susah untuk mengolahnya dan butuh penyimpanan yang lebih besar. Begitu ya. Ini yang pertama adjacency list. Berikutnya yang kita kenal lagi yang pernah kita bahas di istilah dari graf itu tentang adjacency ya, masih dipakai adalah adjacency. Tapi di sini bukan list yang kita gunakan tapi adjacency matrix ya. Bedanya dengan adjacency list, nah untuk matrix ini kita gunakannya ukurannya n kali n. Jadi kalau untuk n titik
maka akan kita dapatkan N kali N matriks untuk representasinya. Ya, berbeda dengan list, adjacency matriks, bahwa pada adjacency matriks, isi dari matriks menyatakan keterhubungan antara dua buah titik. Ya, kita tahu bahwa matriks yang berukuran N kali N, kalau kita tuliskan dalam bentuk AIJ, di mana I adalah baris, J adalah kolom, jadi elemen ke I, J, dia akan bernilai 1 jika ada garis yang menghubungkan antara titik ke I dengan titik ke J, ya, VI, VJ, gitu ya. Jadi kalau ada garis maka kolom ke I, J itu akan bernilai 1, sedangkan kalau tidak ada garis maka tidak ada H antara titik I dan J, maka nilainya adalah 0. Ya, jadi ini nilai AIJ akan bernilai 1 jika ada garis yang menghubungkan titik VI dengan titik VJ, gitu ya. Sedangkan 0 untuk yang lainnya. Sederhana gitu ya. Jadi ukurannya selalu pas, matriksnya adalah N kali N, dan elemennya akan bernilai 0 atau 1. Kita lihat contoh berikut. Yang dalam contoh berikut ini ada dua buah graf ya. Yang pertama dan yang kedua, lihat bahwa di sini ada 4 titik. Nah, matriksnya berarti 4 kali 4 ukurannya. Ya, jadi kita susun matriksnya dengan cara seperti ini, bahwa ini ada garis, ada untuk baris dari atas ke bawah. Ini menandakan di sini seolah ada untuk baris ya nih A. Kalau kita buatin huruf A di sini A, B, C, D gitu ya, sesuai dengan titik yang di graf ini. Ke kanan pun kita list dengan A, B, C dan D. Jadi ini A, B, C, D, sini pun A, B, C, D. Nah, kolom ke I, J di sini menandakan keterhubungan antara dari baris ke kolom, ya, antara dua titik. Jadi misalkan di sini kan A, kalau di sini bernilai 1, artinya dari A ke B itu ada garis. Seperti di sini, A ke B ada garis, maka dia akan bernilai 1. Di sini bernilai 1, contohnya ya, kolom ke 3,2, artinya titik ketiga yaitu C terhubung dengan titik kedua yaitu B. Ya, di sini pun ada C, B terhubung. Begitu ya. Dan begitu seterusnya untuk yang lain, sedangkan yang kalau tidak terhubung maka diberikan dengan nilai 0. Begitu juga untuk contoh yang ini perhatikan bahwa matriks sampul berbeda karena menunjukkan tampilan dari graf yang berbeda. Jadi sama saja prinsipnya dengan yang di atas. Kalau kita isi akan menggunakan prinsip yang tadi, maka akan dapatkan matriks seperti ini. Ya, perhatikan bahwa berbeda dengan insiden yang awal, kalau untuk matriks adjacency, ukuran matriksnya selalu tepat pas, N kali N. Sedangkan kalau untuk yang di awal, incident list, itu akan menyebabkan ukuran list yang berbeda. Ya, jadi akan berbeda. Contohnya yang di sini ya, kita lihat kembali ke awal bahwa list di sini akan bisa jadi sangat panjang kalau ternyata untuk sebuah titik dia bertetangga dengan banyak titik yang lain. Tapi mungkin dia akan hanya satu ataupun tidak ada gitu ya. Jadi ini ukuran dari yang sebelah kanan itu tidak akan sama ukurannya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi tidak ada keseragaman. Sedangkan kalau dengan menggunakan adjacency matrix, kita akan mendapatkan matriks dengan ukuran yang tetap. Tinggal isinya yang kita tentukan ya, 0 atau 1. Jadi itu keunggulan dari adjacency matrix, akan mendapatkan matriks dengan ukuran yang tetap. Tapi kalau misalkan di sini disampaikan ya, kalau grafnya adalah sparse, kalau misalkan hanya sedikit garis yang dimiliki oleh graf, maka akan lebih efisien kalau kita menggunakan adjacency list yang awal. Jadi hanya sedikit isi dari listnya yang tadi yang di awal. Ya. Tapi kalau ternyata si grafnya itu adalah titiknya sedikit, kemudian garisnya banyak, ya, maka akan lebih simpel kalau kita menggunakan adjacency matrix seperti yang ini. Perhatikan juga bahwa untuk matriks ini adjacency matrix, dia akan bersifat simetrik ya. Karena kalau AIJ-nya itu ada, maka AJI pun ada. Jadi kalau A dengan B terhubung, maka B dengan A pun terhubung, sehingga akan menghasilkan matriks yang simetrik.
ya. AIJ sama dengan AJI. Dan perhatikan untuk graf sederhana ini dia tidak ada loop sehingga setiap diagonalnya bernilai 0 ya. Di sini diagonalnya akan bernilai 0 karena tidak ada loop. Kalau ada loop itu sudah multigraph bukan simple graph, maka di diagonalnya akan berisi nilai ya. Jadi tidak 0. Nah, ini contoh untuk yang multi graph ya, ada multiple edge, juga ada loop. Ini isi dari si matriksnya bukan hanya 01, tapi angka yang menunjukkan banyaknya garis. Contoh di sini angka 3, artinya dari A ke B itu ada 3 garis. Ini yang seperti ini. A ke B ada 3. Kemudian C di sini ada loop. Ya, C itu adalah titik ketiga A, B, C, maka di 3,3 yang ini akan bernilai 1 menandakan bahwa ada loop di situ. Begitu ya. Jadi untuk yang multigraph angkanya bukan 01 tapi menunjukkan banyaknya garis. Berikutnya adalah adjacency matrix untuk yang graf yang berarah ya, directed graph. Tadi kan untuk yang graf tidak berarah sudah kita tunjukkan adjacency matrixnya. Nah, untuk yang graf yang berarah sama prinsipnya, isi dari si matriks itu akan bernilai kalau ada garis yang menghubungkan ada 2 titik. Namun sekarang kalau garisnya adalah berarah, jadi dari titik A ke B-nya itu kalau ada garis dari titik A sebagai titik pertama sebagai inisial vertex, kemudian titik kedua sebagai terminal ujung ya, dari garis VI ada panah dari titik VI ke titik VJ. Itu saja bedanya. Jadi matriksnya akan bernilai 1 kalau ada panahnya ya. Perbedaannya dengan yang tidak berarah. Kalau juga ada multi ya, kalau multiple garisnya pun tinggal diisi dengan prinsip yang tadi multigraph, angkanya menunjukkan banyaknya garis berarah ya. Untuk latihan, coba Anda buat matriks adjacency matriks untuk graf berarah ini ya. Ini contohnya. Perhatikan bahwa untuk yang graf berarah matriksnya itu tidak harus simetrik ya, karena bisa saja pada sebuah graf berarah itu ada garis berarah dari VI ke VJ, tapi belum tentu dia punya garis berarah dari VJ ke VI, sehingga matriksnya nanti tidak akan simetrik ya. Ini latihan tadi, silakan Anda kerjakan. Di sini ada garis dari A ke B, tapi tidak ada panah ya, ini garis berarah dari A ke B, tidak ada garis berarah dari B ke A, sehingga ini akan menghasilkan sebuah matriks yang tidak simetrik ya. Cara yang lain, kalau tadi adjacency list dan adjacency matrix, nah yang berikutnya adalah incident matrix. Ingat bahwa incident berbicara tentang hadir atau tidaknya, nempel atau tidaknya sebuah garis pada sebuah titik. Ya, jadi ini memperhatikan edge ya. Jadi kalau misalkan dalam sebuah graf, pertama ini untuk graf yang tidak berarah, ada sekian banyak titik V1 sampai Vn dan ada sekian banyak garis ya. Di list semuanya, maka kita akan membuat sebuah matriks yang berukuran MI, J, ukurannya adalah N kali M, di mana N adalah untuk titik, M adalah untuk edge-nya. Jadi barisnya akan sebanyak N dari atas ke bawah, sedangkan kolomnya berbanyak sebanyak M dari kiri ke kanan sesuai dengan banyaknya sisi, dari atas ke bawah sesuai dengan banyaknya titik. Pada matriks ini, kolom ke M, I, J, dia akan bernilai 1 jika garis ke J itu hadir pada titik VI. 0 untuk yang lainnya. Ya, ini memperhatikan kehadiran atau tidaknya sebuah garis pada titik. Kita lihat contoh berikut ini. Dari sebuah graf, ini kita harus mendaftarkan semua titiknya. Ini titiknya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 titik. Sehingga matriks barisnya sebanyak 5 ya, dari atas ke bawah. Kemudian di sini ada sebanyak 6 garis, maka ke kanan akan terdiri dari 6 kolom. Ya, jadi kolom ke
1,1 bernilai 1 itu menandakan bahwa pada titik pertama, garis pertama ada di situ nempel. Ini lihat bahwa pada titik yang V1, E1 itu nempel ke dia. Ini contoh yang lain, misalkan ini untuk kolom ke 2,4 bernilai 1, artinya pada titik yang kedua ada hadir garis keempat. Ya. Titik yang kedua ada hadir nempel garis keempat. Begitu seterusnya untuk yang lainnya. Jadi ini incident matrix, dia ukurannya N kali M, di mana N adalah banyaknya titik, sedangkan M adalah banyaknya garis. Ya, begitu. Ini contoh untuk matriks, incident matrix untuk yang pseudograph. Ya, di sini ada multiple garis dan ada loop, maka tetap di sini lihat bahwa si matriksnya tidak akan menunjukkan angka yang lebih seperti di adjacency matrix ya. Tetap akan bernilai 1 atau 0 karena garis ini pun akan dihitung 1, tetap ya. Garisnya akan ke kiri karena menunjukkan garis. Walaupun di sini ada 2 gitu ya, karena ini menunjukkan nempel atau tidaknya, maka di V2 itu kan dilihat bahwa dia ada ya ini, bahwa ada E2 dan E3 ada di situ nempel gitu. Ya. Baik, itu untuk incident matrix. Berikutnya ada istilah isomorphic ya. Istilah ini digunakan untuk membandingkan dua buah graf. Dua buah graf G1 dan G2 dicontohkan di sini dikatakan isomorphic jika ada one-to-one and onto function. Jadi kalau ada sebuah fungsi yang satu ke satu dan onto dari titik-titik di V1 di graf pertama dengan titik-titik di V2. Ya, jadi ada pemetaan, ada fungsi pemetaan antara titik-titik di V1 dan V2 dengan memiliki sifat bahwa kalau ada dua buah titik A dan B, dia bertetangga ya di graf yang pertama, maka ya jika dan hanya jika ya pemetaannya FA dan FB ini, FA dan FB juga bertetangga di graf yang kedua. Ya. Jadi ini bicara tentang pemetaan antar titik. Di titik di graf pertama dipasangkan dengan titik di graf kedua. Nah, kalau ternyata pasangannya itu mempunyai ketetanggaan yang sama sifatnya, maka dikatakan dia isomorphic. Nah, yang tidak isomorphic dikatakan ini called-nya adalah non-isomorphic, disebut sebagai non-isomorphic. Akan kita perdalam dengan sebuah contoh. Ini contoh di sebelah kanan, kita lihat bahwa ada dua buah graf. Lihat bahwa graf G dengan graf H ini tampilannya berbeda ya. Yang ini persegi dan ini ada cross di sini. Tampilannya berbeda. Ya, tapi akan kita lihat apakah dia ada memiliki sifat isomorfis atau tidak. Kita lihat bahwa sebenarnya ini kita bisa buat pemetaan ya. Tampilannya berbeda tapi kita bisa bikin pemetaan. Kalau kita buat pemetaan dari U1, di sini kita petakan ke V1. Kemudian U2 kita petakan ke V4. Ini U2 yang ini dipetakan ke V4. Ya. Kemudian U3 ke V3, U3 ke V3 tetap, dan U4 dia ke V2. Ini kan seperti graf yang atas diputar, di twist menjadi seperti ini sebenarnya. Jadi pemetaannya akan seperti itu. Maka kita lihat kalau kita mengacu ke pemetaan yang ini, sifat ketetanggaannya akan tetap dipertahankan. Ya, misalkan bahwa contoh ini satu ya kita lihat bahwa di dalam graf G kita lihat U1 itu bertetangga dengan U2, U1 bertetangga dengan U3. Jadi ini U1 dengan U2 dan U3 bertetangga. Maka pemetaan dari U1 itu ke V1 harus bertetangga juga dengan pemetaan dari U2. Ya. Jadi U2 itu tadi kan pemetaannya ke V4. Jadi U1 dengan U2 bertetangga, maka F V1
harus bertanda dengan V2. Jadi V2 tadi adalah V4. U2 tadi V4 ya, maka sifat ketetanggaannya masih dipertahankan ya. Begitu seterusnya untuk titik yang lain. Jadi kita list pemetaan antara dua buah titik, antara setiap titik. Kalau dia bertetangga di graf yang pertama, kemudian maka pemetaannya juga di graf yang kedua harus bertetangga. Maka kedua graf itu dikatakan isomorfik. Jadi sifat isomorfik itu untuk menunjukkan bahwa ada graf yang mungkin tampilannya berbeda secara penampakan, tetapi dia memiliki struktur yang sama, ya. Kalau kita lihat keterhubungan antar titiknya. Hal ini akan sangat berguna untuk kita membandingkan graf-graf ya. Mungkin kalau dalam topologi jaringan akan sangat berguna. Jadi ada mungkin jaringan yang sebenarnya tampilannya berbeda, tapi kalau kita lihat keterhubungannya akan sama. Untuk menentukan dua buah graf isomorfik atau tidak, memang dilihat dari segi persoalannya ini sangat susah ya, eksponensial ya. Dia punya eksponensial worst case kompleksitasnya karena akan terkait dengan titik dan garis, keterhubungannya antara satu titik dengan titik yang lain. Namun menentukan isomorfik susah, tapi akan sangat mudah menentukan sebuah graf itu tidak isomorfik ya, dengan memperhatikan beberapa hal properti yang disebut sebagai graf invarian. Jadi kita bisa lihat ada beberapa hal yang disampaikan bahwa invarian atau hal yang bisa kita perhatikan ketika menentukan graf itu isomorfik atau tidak isomorfik dengan memperhatikan pertama adalah banyaknya titik, kemudian yang kedua adalah banyaknya garis, dan yang ketiga adalah derajat dari titik-titik pada graf itu. Ya, jadi kalau banyaknya titik saja sudah tidak sama, maka sudah pasti ya dia tidak isomorfik. Jadi di sini dikatakan bahwa sangat mudah untuk menunjukkan graf itu tidak isomorfik ya. Jadi kalau titiknya aja tidak sama, maka sudah pasti dia tidak isomorfik. Kalau titiknya pun sama banyaknya, tapi banyaknya garisnya tidak sama, maka sudah pasti tidak isomorfik. Begitu ya. Kemudian berikutnya, tahapan berikutnya kalau titiknya sama, jumlah garisnya sama, tapi derajat-derajatnya berbeda setiap titik, maka dikatakan dia tidak isomorfik. Namun kalau ketiga hal ini dipenuhi, banyaknya titik sama, banyaknya garis sama, derajatnya juga sama. Di graf pertama ada yang 2 buah berderajat 3, di graf kedua ada 2 buah berderajat 3, yang derajat 4-nya juga sama, ada 2 gitu ya, sama. Nah, kita belum bisa menentukan dia itu isomorfik atau tidak. Ya. Kita harus lihat lagi yang berikutnya adalah ketetanggaannya. Kita lihat dengan sebuah contoh, ini contoh untuk menentukan dua buah graf ini isomorfis atau tidak. Kita lihat bahwa kedua graf itu punya sama-sama titiknya ada 8 dan garisnya ada sama-sama 10. Ya, jadi banyaknya titik dan banyaknya garis juga sama. Lihat juga mengenai derajat setiap titiknya bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4 titik yang berderajat 2. Di sini pun ada 1, 2, 3, 4 titik yang berderajat 2. Kemudian di sini juga ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 titik yang berderajat 3. Di sini pun ada 1, 2, 3, 4 yang ya 4 titik yang berderajat 3. Jadi jumlah titik sama, jumlah garis sama, kemudian derajat setiap titiknya ya, jumlah titiknya dari titik-titiknya derajatnya juga sama. Namun apabila kita perhatikan bahwa sifat ketetanggaannya tidak dipertahankan. Kalau kita ingin melakukan pemetaan dari titik-titik yang ada di graf G ke titik-titik yang ada di graf H, mengikuti derajatnya, contohnya untuk titik A, dia berderajat 2, maka hal yang memungkinkan kita petakan titik A adalah ke titik T, U,
X dan Y. Ya. Tapi ketetanggaannya tidak dipertahankan. Lihat bahwa titik A dia bertetangga dengan B dan D, di mana B derajatnya 3, D pun derajatnya 3. Sementara di graf H, titik yang berderajat 2, dia akan bertetangga dengan titik lain yang berderajat 2. Ini T dengan U berderajat 2, U berderajat 2. X juga berderajat dengan Y, berdekatan dengan Y yang berderajat 2. Sementara di sini titik A bertetangga dengan derajatnya 3. Ya, jadi sifat ketetanggaannya tidak dipertahankan antara G dan H, sehingga kita katakan bahwa kedua graf ini tidak isomorf, ya, bentuknya tidak sama, isomorfik. Alternatif lain untuk melihat ketidakisomorfisan antara dua graf ini adalah dengan memperhatikan subgrafnya, ya, bahwa subgraf di G dan H itu kalau kita perhatikan untuk yang berderajat 3, subgrafnya untuk yang di H, titik-titik yang berderajat 3 kalau kita gambar akan membentuk sebuah subgraf yang saling terhubung. Sedangkan kalau untuk yang di graf G, titik-titik berderajat 3-nya kita list, kita gambarkan, akan membentuk sebuah subgraf yang berbeda. Begitu, ya. Jadi kedua graf ini tidak isomorfis karena sifat ketetanggaannya tidak dipertahankan. Walaupun kita perhatikan bahwa kedua graf G dan H dia mempunyai jumlah titik yang sama, jumlah garis yang sama, banyaknya titik berderajat sama pun sama. Tetapi sifat ketetanggaannya tidak dipertahankan, maka kita katakan kedua graf itu tidak isomorf. Contoh berikutnya ini adalah contoh graf yang isomorfis, ya. Jika diperhatikan bahwa ini punya jumlah titik yang sama, jumlah garisnya pun sama, ya. 6 vertices and 7 edge, jadi punya 6 titik dan 7 garis. Kita perhatikan bahwa untuk kedua graf ini kita bisa membuat pemetaan. Ya, di sini kita dibuat pemetaan U1 ke V6, jadi U1 ke V6, U2 ke V3, ya, U2 ke V3, dan begitu seterusnya dilanjutkan. Dan apabila kita perhatikan sebenarnya, ini kalau titik V6 kita tarik keluar, kemudian V1 dan V2 kita tarik ke dalam, ya, bayangkan seperti ada titik adalah paku yang ada garis ini merupakan benang atau karet yang bisa kita copot dan kita angkat ke sini, maka ini akan menghasilkan graf yang sama dengan graf G. Jadi graf yang kiri akan sama dengan graf yang kanan kalau kita buat ini tarik ke sana ke atas dan ini ditarik ke bawah. Akan jadi seperti ini, ya. Jadi pemetaannya kita bisa lakukan, ya, sehingga sifat ketetanggaannya tetap dipertahankan, maka kedua graf ini isomorfis. Silakan Anda baca kembali uraiannya yang lebih lengkapnya di sini. Sampai saat ini berbicara mengenai algoritma untuk menentukan kedua graf isomorfis atau tidak itu sangat kompleks, ya, tapi ada orang yang sudah membuat algoritma yang bisa digunakan, ya. Kalian mungkin bisa cari di internet, ada sebuah public domain program namanya Naughty untuk menentukan apakah dua graf itu isomorfis atau tidak dengan batasan titik di sini 100, ya. Ini mengenai NP dan NP complete problems, kalian akan pelajari di kompleksitas algoritma, ya. Terakhir, bicara mengenai apa sih aplikasinya graf isomorfis, ini contoh dari penggunaan graf isomorfis. Yang pertama adalah di kimia, ya. Jadi bicara tentang struktur dari sebuah molekul, kita perhatikan kalau sudah pernah belajar kimia bahwa dalam pelajaran kimia misalkan struktur karbon atau struktur apa itu digambarkan dengan titik dan garis, ya. Di mana titik menyatakan atom dan garis itu menyatakan keterikatannya antara titik dan antara atom tersebut, ya. Jadi kalau menemukan sebuah compound atau sebuah zat yang baru, kemudian digambarkan grafsnya, molekular grafsnya, dia mau menentukan apakah sebuah compound itu sama dengan compound dari
zat yang sudah ada, maka kita bisa digunakan isomorfis, sifat isomorfis yang tadi. Kemudian yang lain adalah ini di electronic circuit. Untuk sirkuit elektronika bisa digambarkan juga dengan graf, di mana titik-titik itu adalah elemen dari elektronikanya dan garis menunjukkan keterhubungan dari satu elemen dengan elemen yang lain, misalkan resistor, kapasitor dan sebagainya, itu yaitu elemennya, dan garis menunjukkan keterhubungannya. Maka dengan menggunakan sifat isomorfis kita bisa gunakan untuk melakukan verifikasi apakah sebuah sirkuit, layout sirkuit itu sudah sesuai dengan desain awal atau tidak. Atau juga kita bisa gunakan apakah sebuah sirkuit itu sebenarnya dia, atau dalam sebuah chip ya, itu sebenarnya sama dengan dari vendor yang lain, atau mengikut desain dari vendor yang lain dengan menentukan apakah chip yang baru, salah satu chip, strukturnya, grafnya isomorf dengan graf dari chip vendor yang lain. Baik, itu saja mungkin kuliah kita hari ini berbicara tentang representasi graf dan graf isomorfis. Semoga bermanfaat.